Saudaraku, setelah sholat asar tadi, berapa lama sahabat duduk di atas sajadah sebelum beranjak? 30 detik? 1 menit? Atau mungkin langsung berdiri begitu salam terucap karena ada urusan yang sudah menunggu? Tidak ada yang menyalahkan. Hidup memang sibuk. Dunia memang tidak berhenti berputar hanya karena kita baru selesai sholat. Ada pekerjaan yang menunggu, ada anak yang memanggil, ada ponsel yang bergetar. Tapi saudaraku, izinkan saya bertanya sesuatu yang lebih dalam. Pernahkah sahabat merasa bahwa sudah sangat keras bekerja, sudah sangat rajin berdoa, tapi hasilnya seperti tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan? Rizki terasa sempit, masalah tidak kunjung selesai. Doa-doa yang sudah bertahun-tahun dipanjatkan belum juga terasa ada jawabannya. Kalau pernah merasakannya, mungkin bukan usaha lahiriahnya yang kurang. Mungkin ada sesuatu yang lebih fundamental yang perlu kita perbaiki. Sesuatu yang ada di dalam, bukan di luar. Sesuatu yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Dengan seberapa penuh kita benar-benar menyerahkan urusan kepadanya. Dan hari ini, insya Allah, kita akan belajar bersama satu amalan zikir yang sangat singkat. Hanya 7 kali ucapan, tidak sampai 1 menit. Tapi ia berasal langsung dari Al-Quran. Ia disebutkan dalam hadis yang sahih, dengan jaminan yang tegas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaminan itu berbunyi, Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. 7 kali ucapan, satu janji yang tidak akan pernah Allah ingkari. Tetaplah bersama saya hingga akhir, karena mungkin inilah yang selama ini sahabat cari. Segmen 2, salam pembuka dan perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin. Amma ba'du. Saudaraku, sahabat-sahabat channel Renungan yang senantiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah yang masih mempertemukan kita dalam majlis virtual ini, tempat kita bersama-sama mencari ilmu yang menerangi, menggali hikmah yang menguatkan, dan memperbaharui hubungan spiritual kita dengan Allah yang Maha mengetahui semua yang ada di hati kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang tidak pernah membiarkan umatnya tanpa bekal. Beliau yang mewariskan kepada kita melalui hadis-hadis mulianya, berbagai zikir dan doa yang menjadi jembatan antara hamba yang penuh kebutuhan dengan Allah yang Maha mencukupkan. Dan salah satu warisan terbesar dari beliau adalah zikir yang akan kita pelajari hari ini. Zikir yang berasal dari Al-Quran itu sendiri, yang dibaca hanya 7 kali, tapi dijamin langsung oleh sabda beliau. Mari kita sambut pelajaran ini dengan sholawat kepada beliau. Silahkan ucapkan atau tuliskan di kolom komentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat ini menjadi cahaya dalam kegelapan, penolong di saat kesulitan, dan syafaat yang menolong kita di hari yang paling kita butuhkan pertolongan. Doa saya untuk sahabat semua, semoga Allah senantiasa menjaga sahabat dan keluarga. Semoga Allah melapangkan rizki, mengampuni dosa, menyembuhkan yang sakit, dan menjadikan sisa usia kita penuh dengan ketaatan dan keberkahan. Amin. Segmen 3, Siti A pertama, subscribe. Saudaraku, sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin menyapa sahabat yang baru pertama kali hadir di channel Renungan.
Selamat datang. Disinilah kita bersama-sama belajar menguatkan jiwa dan mendekatkan hati kepada Allah melalui ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Agar tidak melewatkan satupun video yang kami hadirkan, silahkan tekan tombol subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tekan juga tombol like sebagai dukungan sahabat. Dan kalau ada seseorang yang terlintas di benak sahabat saat ini, seseorang yang sedang dalam kesulitan atau yang butuh pengingat tentang kebesaran Allah, bagikan video ini kepada mereka. Karena berbagi kebaikan adalah cara kita menanam biji pahala yang terus berbuah, bahkan jauh setelah kita tidak ada lagi. Amin. Segmen 4. Pertanyaan yang perlu kita jawab jujur. Saudaraku yang dirahmati Allah, izinkan saya mengajak sahabat untuk sejenak berhenti dari kesibukan hari ini dan menjawab sebuah pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Ketika kita menghadapi masalah, kemana arah pertama yang kita tuju? Untuk sebagian dari kita, jawaban yang paling jujur mungkin adalah ke manusia. Kita hubungi teman yang kita pikir bisa membantu. Kita cari koneksi yang mungkin bisa membuka jalan. Kita scroll media sosial mencari ide atau solusi. Kita konsultasikan dengan orang yang dianggap lebih berpengalaman. Semua itu tidak salah. Islam justru mengajarkan ikhtiar dan memanfaatkan semua sarana yang ada. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa cepat dan seberapa penuh kita kemudian berpaling kepada Allah setelah semua itu? Apakah Allah menjadi tujuan pertama kita? Atau Allah menjadi cadangan ketika semua jalan manusiawi sudah tertutup? Ini bukan tuduhan. Ini pertanyaan yang saya tujukan kepada diri saya sendiri juga. Karena saudaraku, ada perbedaan yang sangat besar antara seseorang yang berdoa karena sudah tidak ada pilihan lain, dengan seseorang yang berdoa karena memang dari awal percaya bahwa hanya Allah yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya. Yang pertama berdoa karena terpaksa, yang kedua berdoa karena pilihan. Dan kualitas doa dari keduanya, insya Allah, berbeda di sisi Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 36, Alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah sudah cukup untuk menolong hambanya? Pertanyaan retoris dari Allah ini sangat dalam maknanya. Seperti Allah sedang berkata kepada kita, "Hei, kamu mencari kemana-mana, padahal aku sudah di sini. Aku sudah cukup untukmu. Mengapa kamu tidak datang kepadaku lebih dulu?" Dan itulah pesan terdalam dari zikir yang akan kita pelajari hari ini. Ia bukan sekedar amalan penggugur kewajiban. Ia adalah latihan untuk memindahkan tempat bergantung kita dari manusia dan dunia kepada Allah sepenuhnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, zikir yang akan kita pelajari hari ini adalah Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Artinya, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan pemilik arsy yang maha agung. Kalimat ini bukan kalimat karangan manusia. Ia adalah firman Allah yang tertuang langsung dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 129. Dan yang membuat kalimat ini semakin istimewa, ia juga disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membacanya di pagi dan petang hari sebanyak 7 kali, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya." Subhanallah, 7 kali, dan Allah yang langsung menjadi penjaminnya. Mari kita renungi lebih dalam setiap bagian dari kalimat agung ini. Hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku.
Kata hasbi dalam bahasa Arab berasal dari kata yang berarti kecukupan yang sempurna. Bukan sekedar ada, tapi benar-benar cukup, mencukupi, memadai, tidak kekurangan apapun. Jadi, ketika kita mengucapkan hasbi Allah, kita sedang menyatakan Allah adalah kecukupan yang sempurna bagiku. Tidak ada yang kurang dengan kehadiran Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Ini adalah inti dari seluruh akidah Islam. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang layak dijadikan sumber harapan, tidak ada yang benar-benar mampu menolong selain Allah. Ketika kita mengucapkan ini dalam kondisi penuh masalah, kita sedang menutup semua pintu harapan yang salah, menutup harapan berlebih kepada manusia, menutup ketergantungan kepada harta, menutup semua gantungan selain kepada Allah. Dan dalam saat bersamaan, membuka lebar satu pintu yang tidak pernah tertutup, pintu harapan kepada Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha. Para ulama mendefinisikan tawakal sebagai menyerahkan hasil dari semua usaha yang sudah dilakukan sepenuhnya kepada Allah. Kita tetap bekerja, kita tetap ikhtiar, kita tetap mencari jalan. Tapi kita sadar bahwa yang menentukan hasilnya bukan kehebatan usaha kita, melainkan kehendak dan kasih sayang Allah. Seseorang yang bertawakal dengan benar akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Bukan karena masalahnya sudah selesai, tapi karena ia sudah menyerahkan masalah itu kepada yang paling mampu menyelesaikannya. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim, dan Dia adalah Tuhan pemilik Arsy yang Maha Agung. Arsy adalah singgasana Allah yang tidak bisa dibayangkan besarnya. Para ulama menyebutkan bahwa seluruh 7 lapis langit dan bumi dibandingkan dengan Arsy ibarat seperti sebuah cincin kecil dilemparkan ke padang pasir yang luas. Dan Arsy itu milik Allah. Ketika kita mengucapkan kalimat ini, kita sedang merasakan betapa kecilnya masalah kita dibandingkan dengan kekuasaan Allah yang maha besar itu. Masalah besar yang membuat kita tidak bisa tidur malam demi malam di hadapan Allah yang memiliki Arsy yang Maha Agung, masalah itu tidak lebih dari sebutir debu. Dan Allah yang memiliki kekuasaan sebesar itu peduli kepada kita. Allah yang menguasai seluruh alam semesta itu mau mendengar doa-doa kita. Masya Allah, betapa kita tidak perlu khawatir. Kapan membacanya? Rasulullah menyebutkan pagi dan petang hari. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pagi adalah waktu setelah sholat subuh hingga sebelum matahari terbit. Atau lebih luas lagi, setelah subuh hingga sebelum zuhur. Dan yang dimaksud dengan petang adalah waktu setelah sholat asar hingga sebelum matahari terbenam. Mengapa 2 waktu ini? Karena waktu subuh dan asar adalah 2 waktu istimewa di mana para malaikat siang dan malam bergantian tugas. Dan keduanya naik membawa laporan amal-amal kita kepada Allah. Maka, zikir yang kita ucapkan di kedua waktu ini akan langsung terbawa oleh para malaikat yang naik ke langit. Mengapa 7 kali? Angka 7 dalam syariat Islam memiliki kedudukan yang istimewa. Ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 kali tawaf, 7 kali sa'i. Para ulama dari ilmu hikmah Islam menjelaskan bahwa 7 adalah bilangan yang dalam banyak ibadah menandai kesempurnaan sebuah amal. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar menjelaskan bahwa pengulangan dalam zikir bukan sekedar soal hitungan, tapi soal kehadiran dan keseriusan hati. 7 kali pengulangan yang dikerjakan dengan penuh kehadiran hati jauh lebih bernilai dari 700 kali pengulangan yang hanya gerakan bibir tanpa rasa. Segmen 6. Kisah nyata Pak Dharma. Saudaraku, izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata yang semoga bisa menyentuh hati kita dan menggerakkan kita untuk mulai mengamalkan zikir ini. Kisah ini tentang seorang pria bernama Pak Dharma, seorang kepala keluarga yang tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah.
Ia bekerja sebagai pedagang kecil yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga di pasar tradisional. Selama bertahun-tahun hidupnya berjalan dengan wajar. Tidak kaya, tapi tidak pula selalu kekurangan. Ada masa lebih dan ada masa kurang, tapi semuanya masih bisa dilalui. Sampai datanglah masa yang sangat berat. Dalam waktu yang hampir bersamaan, beberapa hal besar terjadi sekaligus. Toko kecilnya di pasar terbakar karena kebakaran yang merembet dari kios tetangga. Modal usahanya habis. Istrinya jatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Dan dari tabungan yang tersisa, sebagian sudah habis untuk biaya rumah sakit, sebagian lagi untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa ditunda. Pak Dharma mencoba mencari pinjaman, mencoba ke beberapa saudara dan teman. Sebagian memberi dalam jumlah kecil, sebagian tidak bisa karena kondisi mereka sendiri juga tidak jauh berbeda. Dan dalam hitungan minggu, situasinya semakin terjepit. Yang membuat beban terasa 2 kali lebih berat adalah rasa malu yang ia simpan dalam